Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemasangnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas perannya. Jadi penyebabnya adalah konsentrik listrik. Penyebab dari konsentrik listrik ada karena hambatan yang tidak tepat, kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan, tidak terkontrol melalui MCB atau miniatur sirkuit break. Biasanya kalau misalnya sudah masuk kepada MCB, ketika terjadi percikan, ketika terjadi konsleting, arus tidak terkendali, maka MCB akan turun. MCB ini fungsinya salah satu menghentikan arus listrik tadi. Ketika ini dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, dipasang secara langsung, maka MCB menjadi tidak berfungsi, terjadi percikan. Itu penyebab titik apinya. Lalu bagaimana pola penjalarannya? Kita masuk kepada segitiga api. Ini menurut keterangan ahli. Api dapat terjadi dengan catatan ada 3 hal. Yang pertama ada sumber panasnya. Yang kedua ada oksigennya. Yang ketiga ada bahan bakarnya. Kondisi lapas, ketika terjadi percikan api, ada lobang-lobang. Ada rongga-rongga yang memungkinkan oksigen itu masuk. Artinya ketersediaan oksigennya ada. Dan yang ketiganya ada bahan bakar, yaitu triplek yang ada di atas sambungan-sambungan tadi. Sehingga itulah kemudian terjadinya kebakaran tadi. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Sampai sejauh ini penyidik belum menemukan adanya unsur kesengajaan. Oleh karena itu maka dalam gelar perkara para penyidik dan juga yang terkait peserta gelar sepakat bahwa tidak ada unsur kesengajaan, tetapi adalah karena kelalaiannya. Apa lalainya? Lalainya dipasang aliran listrik yang tidak sesuai ketentuan dengan alat yang tidak tepat dan juga dipasang oleh bukan orang yang profesional seharusnya. Ahli yang kita gunakan dalam hal ini yang pertama adalah dari laboratorium forensik, kedua dari IPB, ahli kebakaran, dan yang ketiga dari Universitas Indonesia. Dari sumber api merambat kepada situasi itu dan kemudian kejadian titik yang kedua, kapan itu sebenarnya kejadian listrik terbakarnya itu? Diperkirakan kejadian mulai terjadinya konsleting listrik diperkirakan pada pukul 00 sampai dengan 1. Dan diketahui aktivitas pernah kita paparkan itu terjadi kurang lebih mendekati jam 02.00. Itu mungkin gambaran daripada peristiwa kebakarannya lapas kelas 1 Tangerang. Saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Oke, teman-teman, mungkin sudah mudah-mudahan jelas semuanya. Apa update untuk hari ini tentang kebakaran lapas kelas 1 Tangerang? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Motif pemasangan instalasi listriknya itu emang untuk apakah ngecas atau apa? Buka dulu baru ngomong Verena. Motif instalasi pemasangan instalasi. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, yang mengatakan bahwa telah ditemukan atau dipastikan ada 3 tersangka, di mana 3 tersangka ini adalah 1 warga binaan yang berperan memasang instalasi listrik dan bukan ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah pegawai lapas yang menyuruh memasangkan instalasi listrik tersebut. Yang ketiga adalah atasan langsung dari pegawai lapas. Sementara ada saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Sebelum dilakukannya gelar perkara ini ada 58 saksi, diantaranya adalah dari pihak PLN, kemudian juga petugas lapas warga binaan, dan juga petugas pemadam kebakaran. Dari hasil gelar perkara, maka diketahui bahwa penyebab pasti kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik. Inilah yang disampaikan oleh ahli. Dan akibat adanya kapasitas yang tidak sesuai dengan alat yang tidak tepat serta tidak dilakukan oleh ahli yang tepat sehingga menimbulkan percikan api. Terlebih ada rongga-rongga dan juga triplek yang memicu terjadinya kebakaran. Sementara itu sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya unsur kesengajaan tetapi hanya karena kelalaian.